het Binnenhof in Den Haag begint de ronde tafelconferentie. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga, pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban yang harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. Ia lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada 12 Juli 1913. Lahir dengan nama asli Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Ia merupakan putra sulung dari Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri dan istrinya Seka Jamilah Wardani. Hamid dibesarkan oleh ibu angkatnya yang berasal di Skotlandia, Salome Catherine Fox, bersama dengan rekan ekspatriatnya yang berasal dari Inggris, Edith Maud Curtis. Di bawah asuhan mereka, Hamid muda sudah mampu fasih dalam mengucapkan bahasa Inggris, serta ia juga mendapatkan pendidikan yang cukup modern di zamannya. Ia mengenyam pendidikan IELTS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. Kalau mengenyam pendidikan di IELTS Yogyakarta, ia sekelas dan bersahabat dengan Raden Mas Turjatun, sosok yang akan dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-9. Hamid lalu melanjutkan pendidikannya ke HBS Bandung dan HBS 5 di Malang. Pada 1932, ia melanjutkan pendidikannya di Technische Hogeschool de Bandung selama setahun. Ia kemudian lebih tertarik untuk masuk ke Akademi Militer Belanda di Breda. Di Belanda, ia akhirnya bertemu kembali dengan sahabatnya, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Namun kini, keduanya telah saling bertolak belakang. Hamid mengagumi Belanda, sementara Hamengkubuwono ke-9 membenci Belanda. Setelah lulus pada tahun 1938, ia bergabung dengan KNIL dan dilantik sebagai perwira dengan pangkat Letnan II. Dalam karir militernya, ia pernah ditugaskan di beberapa tempat, yakni di Malang, Bandung, Balikpapan, serta beberapa tempat lainnya di Jawa. Ketika Jepang berkuasa atas Indonesia, Hamid ditahan selama 3,5 tahun di Jakarta. Ketika Jepang menyerah, ia kembali aktif di dalam dunia kemiliteran KNIL dengan pangkat kolonel. Ia resmi diangkat sebagai Sultan ke-7 Kesultanan Kadriah Pontianak pada 29 Oktober 1945. Pada tahun 1946, karir militernya kembali berkembang. Ia kemudian diangkat sebagai Mayor Jenderal KNIL, lalu menjadi ajudan istimewa Ratu Kerajaan Belanda Wilhelmina. Pada tahun yang sama, ia kemudian berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, maka akan lebih cocok apabila bersatu dalam suatu bentuk negara federal. Ia berserta kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat, kemudian membentuk federasi bernama Daerah Istimewa Kalimantan Barat atau DIKB sebagai daerah otonom serta menjalin persemakmuran dengan Belanda. Dalam kepengurusannya di DIKB sejak tahun 1947 hingga 1950, ia turut serta dalam pembentukan BFO atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg, atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai Perhimpunan Masyarakat Federal, bersama dengan berbagai tokoh-tokoh politik dari daerah-daerah otonom sepulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Maluku, dan Bali. Pada 1949, ia kemudian terpilih sebagai ketua BFO. Tak lupa, ia terus memperjuangkan konsep negara federal dalam berbagai perundingan, mulai dari perundingan Malino hingga ke konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Hamid kemudian memimpin delegasi BFO pada KMB yang dilangsungkan di Den Haag, Belanda antara 23 Agustus hingga 2 November 1949. KMB dihadiri oleh 3 pihak, yakni pihak Belanda, Indonesia, dan BFO. Atas persetujuan dari BFO, terbentuklah RIS yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden
dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Setelah RIS berdiri, Hamid sebagai Menteri Negara tanpa portofolio berperan serta dalam mendesain sketsa lambang negara berupa burung Garuda yang kelak akan disempurnakan hingga seperti saat ini. Hal yang menarik adalah perjalanan hidup dari Sultan Hamid II menimbulkan banyak perdebatan apakah ia layak disebut sebagai pahlawan atau tidak. Di satu sisi, ia ingin Indonesia untuk merdeka dan telah menunjukkan nasionalismenya dengan ikut serta membangun atau mendesain lambang burung Garuda Pancasila yang kita kenal saat ini. Di sisi lain, ia juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang berbentuk negara federal, yang pada saat itu terkesan sebagai alat pemecah belah Belanda di negara Indonesia. Walaupun demikian, konsep negara federal yang dia perjuangkan merupakan langkah awal bagi Republik Indonesia untuk merdeka sebagai negara kesatuan Indonesia. Sekian.